kebiasaan kita bertemu di tempat ini. Puji Tuhan, terus menanyakan kemuliaan Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kalau kita sudah dikumpulkan di tempat ini. Itu kita naikkan pujian, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
banyak memuji menggunakan Tuhan dan juga kita akan bersama belajar merenungkan sebagai daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini kita buka di dalam Lukas 16 ayat yang 10. Ini ayat yang familiar. Lukas 16 ayat yang ke-10. Saya bacakan aja dengan cepat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini saya mau cerita saja dongeng. Kita bermain sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya saya sebagai gurunya, ya. Jadi harus didengarkan, diperhatikan. Kalau tidak nanti ada hukumannya. Kalau yang terpilih nanti ini ada rusnya, ya. Ada. Nah. Baik. Ini cerita anak-anak sebenarnya, tapi hikmat yang ada di dalamnya sangat luar biasa. Jadi pada suatu tempat, ya, jauh di sana, nggak tahu namanya apa, kita sebut saja namanya Antah Barantah, ya. Di situ tinggal seekor tikus, ya. Kita bisa menyebutnya Pak Tik atau Pak Kus, terserah. Enak Pak Tik apa Pak Kus? Yang mudah diingat. Pak Tik, ya. Ya. Kalau yang nggak tahu tikus, ini gambarnya tikus. Ini, ya. Ini gambarnya tikus. Ya, jadi ini namanya Pak Tik. Pak Tik ini tinggal di suatu tempat. Dia hidupnya sangat makmur dan sejahtera, karena memang dia hidup di dekatnya lumbung padi. Jadi persediaan makanan dia tidak pernah terlambat, makanan serba melimpah. Dia merasa kalau makanan sudah melimpah, ya hidupnya pasti akan sejahtera, ya. Karena memang hewan itu beda dengan kita. Kalau kita kan keinginan kita macam-macam, ya. Ada yang ingin rumah, ingin mobil, ingin apa namanya sandang pangan, ya. Apalagi yang ngapi-ngapi, ya tidak mau, tapi ingin ngapi. Jadi dia cukup makan, cukup kawin, sudah dianggap itu dia sudah hidup makmur. Pak Tik ini mempunyai seorang sahabat yang sangat sakti mandraguna, penguasa daerah situ, ya. Dia sangat bisa mengabulkan segala macam permintaan, ya. Segala macam permintaan bisa dia kabulkan. Ya, kita sebut saja namanya Pak Jin, ya. Ini namanya Pak Jin. Pak Jin. Ya, Pak Jin ini sangat menyayangi yang namanya Pak Tik ini lagi, Pak Tikus ini. Dan suatu ketika Pak Jin mengunjungi Pak Tikus, tapi dia tidak menemukan di mana Pak Tikus. Tidak ada di rumahnya. Namanya orang sakti, ya. Dia pasti tahu di mana. Akhirnya ketemu dan ditanyai Pak Tikus. Loh, aku kok panggil sama kamu Pak Tik? Kok badanmu sekarang jadi kurus, kayak kamu tidak pernah mandi, terus mukamu musang, ya. Jadi dia kayak orang nggak semangat, orang yang takut, selalu takut itu, kenapa? Akhirnya Pak Tik cerita, ya memang beberapa waktu yang lalu hidup saya memang makmur Pak Jin, tapi akhir-akhir ini semenjak ada kucing besar itu, saya jadi ikut tak senang. Saya mau cari makan, saya selalu kejar-kejar, saya mau jadi saya sembunyi saja. Jadi kalau saya mau cari makan, ketemu, kejar-kejar, ketangkep, saya pasti akan dimakan. Matilah saya. Jadi saya tidak bisa bebas hidup saya. Jadi saya harus bersembunyi, terus mencuri makanan yang
dulu saya hadapkan nggak mudah, sekarang sangat sulit. Ya. Itu, karena adanya kucing itu ya. Gimana rupanya nih? Nih kucing ini. Nah. Oh ya, karena Pak Jin ini sangat menyayangi, sangat mengasihi Pak Tikus ini, akhirnya Pak Tikus dikasih permintaan, kamu ingin apa supaya aku bisa membuatmu bahagia? Akhirnya jadi kucing. Nah, akhirnya ya udah, kalau kamu mau jadi kucing, aku bakal jadi kucing. Jadi kucing gitu. Di kucing ini lagi. Ya, sewenang kalau kesana sini, akhirnya tikus-tikus yang lain dia kerja jadi penguasa tikus, terus kucing yang bully dia, yang ngejek-ngejek kembali jagelut, jakra, yang menang karena badannya besar, terus senang sekali. Nah, Jin lihat kucingnya sudah bahagia. Akhirnya dia Pak Jin pulang, dan suatu berapa lama Pak Jin datang lagi, sahabatnya ini. Oh, nggak ada lagi, kemana ini? Namanya Sakti. Akhirnya dia ngomong juga, loh, kok sembunyi lagi? Kenapa kamu kok sembunyi? Ya, Pak Jin, jadi kucing nggak enak. Kenapa? Cuma nggak ada anjing gitu. Kok saya jadi dikejar-kejar juga sama anjing-anjing ini, gede anjing pemburu. Jadi kalau saya ketangkap, saya pasti bunuh oleh anjing itu. Oh gitu ya. Terus apa yang kamu inginkan? Saya jadi anjing enak. Ya sudah, kamu tak jadikan anjing. Jadi anjing dia. Nah, jadi anjing, senang lompat sana lompat sini. Seorang sekali dia jadi anjing. Nama di pemburu ya. Nih. Anjing. Dia ini. Akhirnya ya, dilihatlah keadaan anjing ini. Pak Jin senang. Wah, siapanya dia bahagia. Pak Jin pulang. Berapa lama lagi? Kembali lagi Pak Jin menemui anjing ini. Ternyata anjing ini tidak mau keluar dari liang. Ditanyainlah si anjing ini, kenapa kamu kok gak main di rumah, kok gak ke rumahku? Ya, saya jadi anjing pemburu semua. Saya bisa gede, saya bangga jadi anjing. Tetapi ketika saya dibawa majikan saya berburu di hutan, saya ketemu harimau. Kejar-kejar saya sama harimau itu, hampir mati. Itu ada pemburu ini, akhirnya diusir harimau ini. Terus kenapa kamu nggak mau keluar? Ya, saya udah bahagia jadi anjing. Saya mau jadi pemburu aja. Oh gitu ya, namanya juga sangat mengasihi ya. Dirubahlah dia anjing menjadi seorang pemburu. Oke, maka dia menambahkan dari depan. Nih, nih, ya. Pemburu, dia aja banyak kan kali. Ini pemburu ini pemburu ini suka berburu memang, videonya banyak. Jadi dia suka bawa anjing pemburu, ada berburu di hutan. Dan ketika dia berburu di hutan, beberapa hari dia pulang, terus dia ada bawa hasil, pulang ke rumah, istrinya menyambut dia dengan sukacita, biasa apa, namanya juga beruntung. Si pemburu ini. Kemudian tiba-tiba ada sosok penampakan yang menakutkan si pemburu ini. Itu di belakangnya istrinya. Jadi dia sangat takut sama perempuan. Dia dimuarai. Ya apa sih awakmu ini? Awaknya bergetar kan? Berburu nak dia ada alas kok sasa mulai nak kawasil. Tak siapa ya? Tak pernah lihat. Jadi pemburu ini merasa takut sama mertua kita, dia juga tidak begitu tenang di rumah. Akhirnya Pak Jin datang, pemburu ini panggil Pak Jin di sini nih. Kenapa? Saya nggak mau jadi pemburu. Karena dia nggak ada gagah. Ya, saya mau jadi bu mertua saja. Oh ya sudah, kalau kita lupa kamu jadi bu mertua, jadi bu mertua. Jadi gulung-gulung ini datang itu. Wah, sebenarnya dia, wah jadi bu mertua yang lebih baik. Akhirnya waktu ketika dia
menghambat obat di sini artinya dia agak takut geli atau takut atau apa sampai dia jatuh pingsan. Pak Jin terlalu wah ini mesti takut sama tikus. Akhirnya dia tidak mau jadi mertua, dia rubah dia jadi tikus. Ini Bapak Ibu, ini ceritanya sangat sederhana sebenarnya. Ini ada apa namanya cerita siklus kehidupan dari tikus kembali menjadi tikus. Jadi ini tetapi hikmat yang ada di dalamnya itu sangat luar biasa. Saya berkati juga kenapa saya mengangkat cerita ini, karena ini cerita yang umum terjadi juga di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan dunia kita, di dalam kehidupan kerohanian kita. Itu sering terjadi seperti ini. Dikala kehidupan kita baik-baik saja, kita senang. Tetapi kita ketika ada permasalahan datang, ada apa namanya beban keberatan datang, atau mungkin sakit penyakit datang, sesuatu yang nggak enak datang kepada diri kita di dalam kehidupan kita merasa bahwa hidup kita nggak enak. Enak hidup orang lain itu, hidup si A itu kok itu enak, hidup si B itu kok itu enak. Jadi terkadang ketika permasalahan itu datang kepada kita dan kita tidak merasa tidak bisa menyelesaikannya, jalan yang ada di pikiran kita adalah lari dari masalah. Tetapi kelihatannya lari dari masalah itu menyelesaikan masalah. Sebenarnya tidak. Lari dari masalah itu akan menambah masalah lagi. Ya. Ketika kita memandang orang lain yang hidupnya lebih enak, lebih makmur, lebih sejahtera, kita tidak melihat jalan hidup mereka. Setiap orang itu pasti punya jalan hidup masing-masing. Jadi mereka juga punya permasalahan masing-masing juga. Jadi di saat kita melihat mereka, kita merasa kepingin jadi mereka. Sebenarnya kita itu lari dari masalah. Padahal kan Tuhan sudah mengatakan di dalam ayat tadi, kalau kita setia ada masalah perkara-perkara yang kecil, kita akan dipercayakan mengatasi perkara-perkara yang lebih besar. Itu namanya ujian hidup. Jadi ujian hidup itu juga seperti sekolah, Bapak Ibu. Makanya saya mengatakan kita sekolah-sekolah, bermain sekolah-sekolah. Jadi perjalanan hidup itu seperti ujian. Mau hidup dunia atau hidup rohani itu pasti ada proses yang harus kita jalani, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Semakin tinggi itu akan semakin besar pula permasalahannya. Jadi pohon kalau semakin tinggi semakin besar anginnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, cerita ini benar-benar memberkati kita. Lebih baik kita menjadi diri kita sendiri. Lebih baik kita menjadi menyelesaikan masalah kita sendiri. Dimana kalau kita bisa menghadapi masalah kita, berarti kita sudah naik kelas, naik tingkat, gitu ya. Nah kalau kita naik tingkat pun, kita tuh pasti ada permasalahan lagi. Dan Tuhan izinkan kita selagi kita naik kelas, ujian kita akan semakin berat. Tapi kalau kita terus naik tingkat terus, akhirnya Tuhan akan memandang kita, loh ini loh umat pilihanku. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama menjadi diri kita sendiri itu lebih baik daripada menjadi diri orang lain. Ya. Bersama-sama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ya, selama kita mau kita mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan turun tangan. Ini yang menjadi renungan kita pada sore malam hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan malam hari ini mengingatkan kita untuk kita menjadi diri kita sendiri dengan pandangan Tuhan. Jadi Tuhan sudah menciptakan kita masing-masing istimewa.
berikan kepada kita saat ini, mari kita kerjakan dengan maksimal. Kita tidak melihat orang lain karena masing-masing berbeda, tapi satu hal, masing-masing istimewa di hadapan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, mari kita setia terus dan Tuhan akan mempercayakan hal yang besar ketika kita memperbesar kapasitas kita. Jadi kita mengerjakan apa yang Allah percayakan dan akhirnya kita mengembangkan potensi kita dan akhirnya Tuhan akan membuat kita menjadi besar dan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita akan pujian jiwaku terbuka. Jiwaku